Diam-diam memutar arah. Bab 458. Ketua tersebut menatap puas efek seperti membunuh monyet dan ayam, dan sekali lagi menunjuk orang tersebut. Kamu pergi. Jika kamu masih berani melompat ke bawah, maka jangan menyalahkan pistol kakakmu ini. Beberapa orang yang dikirim, jika tidak membuat Carson menembakkan pelurunya, tidak membuang-buang peluru Carson, maka itu tidak ada artinya lagi. Ketua tersebut tidak akan membiarkan Carson tidak menembakkan pelurunya, dan mereka sudah memilih untuk melompat sendiri ke dalam laut. Jika pergi, maka itu merupakan jalan kematian, tetapi jika tidak pergi, maka itu juga merupakan jalan kematian. Orang yang disebut namanya menggigit giginya, membawa perasaan yang tidak berdaya turun ke bawah tebing. Sama seperti yang tadi, pada saat dia sudah setengah menuruni tebing, dia melihat Carson. Carson juga sama, masih memberikan senyumannya. Ekspresi wajah Carson malah terlihat sangat bersahabat, tetapi bisa membuat bulu kuduk penjahat itu berdiri. Lelaki itu sangatlah mengerikan. Carson sudah jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi bisa membuat penjahat kecil itu merasa ketakutan, seperti dia sudah lama berada di dalam piring santapan Carson. Melihat dia, Carson sama sekali tidak menembak. Mulut pistolnya menunjuk ke arah laut, menyuruh penjahat kecil itu melompat sendiri ke dalam laut. Penjahat kecil itu menaikkan kepalanya, melihat ke arah kakak tertua mereka yang sedang mengarahkan pistol kepadanya. Maju ataupun mundur, semua adalah jalan kematian. Dia mengambil pistol dengan tangannya yang kosong, bersiap untuk menembak Carson. Bagaimana bisa Carson memberikan kesempatan menembak bagi musuh? Jari tangannya bergerak, menembak tangan penjahat kecil sebelum penjahat itu menembak. Dor! Terdengar suara tembakan. Tembakan yang menembak tepat tangan penjahat yang memegang pistol. Pada saat pistol berbunyi, terdengar jeritan mengenaskan dari penjahat itu. Pistol di tangannya jatuh ke dalam laut. Satu tangannya yang lain tidak memiliki tenaga lagi, dan dia seketika jatuh masuk ke dalam laut. Dengan cepat dilahap oleh gelombang air laut. Pantas mati, kata ketua mereka merasa sangat marah, melakukan beberapa tembakan sembarangan, dan sekali lagi memilih seseorang untuk menjadi umpan. Pistol yang berada di tangan Carson hanya bisa menampung 5 peluru. Jika kedua pistol yang di tangan Carson terisi penuh, maka mereka hanya memiliki 10 peluru, bisa menyakiti 10 orang saudara mereka. Ditambah adik kelima dan keenam mereka, Carson sudah mengeluarkan total 4 peluru, dan Carson hanya memiliki 6 peluru lagi. Maka dari itu, ketua hanya perlu menyuruh 6 orang lagi untuk menjadi umpan. Dan lagi, di sini keadaan sudah memiliki perubahan yang begitu besar. Hari semakin malam. Gelombang air laut semakin lama semakin besar. Ombak laut begitu ganas menyapu semua bebatuan. Melihat dari hal ini, tidak harus menunggu lama. Ombak pasti bisa menyapu habis gua itu. Pada saat itu, Carson tidak bisa mundur lagi. Ketuanya berkata, "Tidak perlu turun lagi. Kita cukup menunggu di sini." Membuka matanya lebar-lebar. Kuburan mereka ada di sini. Carson sudah pasti akan mati. Mendengar suara di luar sana, Carson menaikkan tangannya dan melihat jam tangannya. Waktu yang dijanjikan dengan Henry sudah lewat begitu lama. Henry pasti sudah akan membawa orang untuk mencari mereka. Hanya dengan Henry datang sebelum gelombang laut itu menyapu mereka, maka semua kesulitan ini pasti bisa diatasi. Semua musuh yang berada di atas ini sama sekali tidak dipandang oleh Carson. Musuh sedang bertaruh. Jika pada saat gelombang laut keluar,
Carson pasti akan keluar dengan sendirinya. Pada saat itu, mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga besar untuk membereskannya. Carson bukanlah orang yang akan menaruh nyawanya di tangan orang lain. Dia harus memikirkan cara lain. Dia tidak boleh hanya berharap dan menunggu Henry menyelamatkan mereka. Dia kembali ke sisi Arila. Dengan lembut mengangkat kaki Arila. Melihat racun yang sudah dibersihkannya hingga sangat bersih, keadaan Arila pun sangatlah stabil. Carson mengelus-ngelus kepala Arila, melihat Arila yang selalu mengeluarkan semburat merah di pipinya dan tersenyum dengan ringan. Kamu, ekspresi malumu ini membuat orang ingin memakanmu. Menyebalkan. Arila menundukkan kepalanya. Tidak berani melihat tatapan lembut yang diberikan oleh Carson kepadanya. Sekali melihat, dia bisa kembali mengingat hal yang baru saja mereka lakukan. Saat-saat kehidupan, pada saat itu juga mereka meninggalkan semuanya, hanya berpikir untuk memeluk erat satu sama lain. Begitu tergila-gila, begitu tanpa keraguan, hanya karena di hadapan mereka adalah pasangan mereka. Carson memegang kaki Arila, dengan ringan memijitnya, lalu dia berkata, "Kita masih ada pertempuran hidup dan mati. Tetapi kamu tidak usah khawatir. Lelakimu ini tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada dirimu." "Iya," kata Arila. Dia tidak akan lagi mengambil keputusan sendiri, hanya cukup mempercayai Carson. Mengikutinya, Carson pasti bisa membawa dirinya menuju jalan yang baru. Carson membawa Arila berdiri dan lalu berkata, "Pasang air laut sudah meningkat. Musuh sedang menunggu kita di atas. Sepertinya kita mempunyai cara untuk melarikan diri." Arila menatap yakin Carson. Lalu dia pun bertanya, "Kamu sudah memikirkan cara apa?" Carson tidak menjawab. Dia membuka celana yang dipakainya, menggunakan celana tersebut untuk mengikat pinggang mereka berdua. Setelah mengikatnya, Carson menunjuk-nunjuk wajah Arila. "Arila, mari kita pergi. Aku akan membawa kamu menangkap ikan hiu." Sudah hingga pada saat-saat yang menentukan, dia bahkan masih saja bisa mengajak Arila bercanda. Arila juga membuat senyuman di wajahnya dan berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu menangkap ikan hiu." Teknik berenang Carson sangatlah hebat, tetapi sekarang sedang terdapat pasang air laut yang begitu besar. Pasang air laut yang bahkan bisa membalikkan sebuah kapal. Maka dari itu, jika berenang di dalam laut tidak dibutuhkan teknik sama sekali. Tetapi Carson juga memiliki strategi perangnya. Dia bisa membawa Arila ke pinggiran laut tanpa menggunakan teknik apapun. Carson menggunakan celana panjangnya untuk mengikat kedua tubuh mereka, memberikan pasangan mereka waktu bebas. Juga tidak bisa tersapu oleh ombak. Hanya dengan memastikan bahwa Arila masih berada dalam jarak pandangnya, hanya dengan meyakinkan jika Arila aman, maka dia juga bisa menggunakan kekuatannya untuk membawa Arila melewati ini semua dan membawa Arila menuju tempat bersembunyi lainnya. Pasang laut sudah datang. Para musuh mengetahui jika Carson tidak memiliki pilihan lain selain memanjat ke atas. Maka dari itu, para musuh merasa tenang dan sama sekali tidak memantau keadaan Carson. Carson membawa Arila berjalan perlahan-lahan menyelam ke dalam laut, pergi menuju bagian kiri tebing. Dahulu, Carson sering berlatih menyelam. Bisa menahan napas di air selama 5 menit. Tetapi Arila tidak bisa. Arila tidak bisa menahan begitu lama. Dia sudah tidak bisa menahannya. Carson bergerak dengan cepat, menggunakan satu tangannya untuk memegang pinggang Arila,
membuat tubuh mereka menjadi sangat dekat. Carson mencium bibir Arila, menggunakan cara dari bibir ke bibir untuk membantu Arila bernapas. Pada saat mereka sudah memiliki jarak dari gua tersebut, Carson baru melepaskan Arila, membawa Arila perlahan-lahan keluar dari air. Musuh yang berada jauh di sana masih menunggu dengan tenang, tidak mengetahui bahwa musuh yang mereka kejar sudah diam-diam bergerak. Setelah memeriksa keadaan musuh, Carson tidak berhenti dan kembali membawa Arila terus berenang ke depan, sampai ke tempat yang tidak akan bisa dideteksi oleh musuh.